Ada seorang pemuda yang mengenakan pakaian kulit hitam yang berdiri di atas pedang terbang. Murid perempuan itu berteriak, "Kakak senior sudah kembali." Murid kedua, wajahnya tiba-tiba menjadi suram, tapi itu digantikan oleh ekspresi bahagia. Wang Lin bisa tahu murid tertua ini memiliki beberapa hubungan darah dengan pembudidaya formasi inti. Murid tertua bisa dianggap jenius. Ia berencana untuk menikahkan murid tertua dengan murid perempuan dari pembudidaya formasi inti tahap akhir lainnya untuk membentuk aliansi. Pedang itu mendekat dan tiba di depan menara es. Ia berlutut di tanah. Murid menyapa Tuan, saya berhasil menemukan tempat persembunyian sisa-sisa aliansi 4 sekte itu. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi hatinya berdetak kencang. Kultivator formasi inti mengirim murid tertua untuk memeriksa masalah ini. Hal semacam ini tidak biasa dalam beberapa tahun terakhir. Biasanya ketika hal semacam ini terjadi, itu akan dilaporkan ke kuil ilahi es salju. Mereka kemudian akan mengirim seseorang untuk menghadapinya. Kuil sangat tertarik pada ini. Wang Lin berkata, "Pimpin jalan." Murid tertua terkejut. Tuannya biasanya tidak pernah berurusan secara pribadi. Ia hanya mengangguk dan memimpin jalan. Dua murid lainnya saling memandang dan mengikuti di belakang. Mereka berempat membentuk sinar 4 titik cahaya dan terbang ke jauhan. Murid tertua berhenti. Saya menggunakan patung es terbang dan secara pribadi melihat seseorang menghilang di sini. Saya yakin mereka memiliki tempat persembunyian di sini. Akal ilahi Wang Lin menyapu daerah tersebut. Kamu bertiga menunggu di sini. Dia menemukan di bawah gunung bersalju ada batasan. Dan di dalamnya ada 2 jiwa. Tubuh Wang Lin mendarat dan mendekati pembatasan. Selama itu adalah batasan, dia tidak takut. Dia mengirim 2 cincin pembatasan. Kedua pembatasan segera mulai melebur. Wang Lin masuk ke dalam. Begitu masuk pedang bergerak dan lebih dari 10 ki pedang menyerangnya. Tatapan Wang Lin tenang. Domain hidup dan mati tiba-tiba berkumpul di ujung jari Wang Lin. Titik lembut ini berisi jalan surga dan dipenuhi dengan misteri. Pedang memancarkan cahaya saat mereka mengalami perubahan. Namun, perasaan ilahi sepenuhnya terhapus oleh kekuatan domain. Mata Wang Lin bersinar saat dia melihat pemuda yang ketakutan. Di belakang pemuda itu duduk seorang lelaki tua di atas ranjang es. Setelah menjentikkan, jari semua pedang jatuh ke tanah. Pria muda itu kembali sadar. Ia berteriak, "Kalian menghancurkan rumahku dan sekarang kau mengejar kami ke sini. Apakah kalian harus membunuh kita semua? Kamu akan membunuh kami hari ini. Tapi suatu hari nanti akan ada seseorang yang akan menghancurkan Suiyu." Suara orang ini dipenuhi dengan kebencian. Tatapan Wang Lin jatuh pada pria tua itu. Pria muda itu menghalangi pandangan Wang Lin dan berlutut ke tanah. "Tolong jangan bunuh tuanku. Bunuh aku saja. Saya kepala sekte Junior Water Ink Sect. Jika Anda menangkap saya dan membawa saya kembali, Anda pasti akan dihargai. Selama kamu membiarkan tuanku pergi, maka aku akan bersedia untuk pergi dengan kamu. Jika tidak, Anda hanya akan mendapatkan mayat saya." Wang Lin hatinya sedikit tersentuh. "Mengapa kamu ingin menukar hidupmu dengan tuanmu?" Pria muda itu terdiam lama. "Guru bisa pergi lama sekali jika bukan karena saya menyeretnya ke bawah. Itu semua karena dia mencoba menyelamatkan saya. Waner, cepat bangun. Orang ini bukan seorang kultivar Suiyu." Pria tua di tempat tidur es perlahan membuka matanya. Pria muda itu terkejut. "Tuan, kamu sudah bangun." Wang Lin menggenggam tangannya. Junior menyapa senior sekte tinta air. Pria tua itu batuk beberapa kali. Dengan domain hidup dan mati, dia bisa dengan jelas melihat aura kematian di sekitar orang tua itu. Pria tua itu mengangkat kepalanya. "Teman kecil, aku terlalu terluka untuk menyambutmu. Jadi aku harap kamu akan memaafkanku." "Untuk apa teman kecil datang ke sini?" Wang Lin menghela nafas. "Tempat persembunyian senior telah ditemukan oleh para kultivator Suiyu. Sebaiknya kamu pergi sekarang." Dia mengeluarkan sebotol pil. Cedera senior terlalu serius untuk disembuhkan dengan pil ini. Tetapi setidaknya bisa meringankan rasa sakit kehilangan kultivasi Anda. Ini memungkinkan senior untuk meninggalkan tempat ini. Dunia ini besar, jadi mungkin ada peluang lain untuk memulihkan kultivasi Anda. Pria tua itu tersenyum tipis. "Teman kecil, saya tidak tahu dari mana sekta Anda, tetapi jika saya ingin pergi, saya bisa pergi. Bahkan sekarang saya bisa pergi bahkan jika itu berarti mempercepat kultivasi saya. Tetapi apakah Anda tahu mengapa saya tidak pergi?" Wang Lin menggelengkan kepalanya. "Ini rumah saya lahir di sini, dan ketika saya mati, itu akan ada di sini juga." Wang Lin menatap orang itu dan tidak lagi berbicara. Dia menggenggam tangannya dan berbalik untuk pergi. Pria tua itu melihat botol pil dan menghela nafas. Tangan kanannya tiba-tiba bergerak dan mengeluarkan kipas dengan hanya tersisa 2 bulu. "Teman kecil, aku memberikan harta ini kepadamu untuk pil yang kamu berikan padaku." Wang Lin menangkap kipas itu. Dia memiliki kesan mendalam tentang kipas ini. Itu digunakan oleh wanita itu ketika dia dikelilingi oleh formasi pembunuhan. Dia ingat bahwa setelah dia meninggal, kipas ini dibawa pergi oleh pembudidaya formasi jiwa tahap akhir. Wang Lin menatap pria tua itu. Orang ini adalah salah satu pembudidaya formasi jiwa tahap akhir yang berada di formasi pembunuhan. Wang Lin pergi dengan kondisi pikiran yang rumit.
Tiga murid semuanya tidak berani berbicara. Mereka kali D&D berikutnya. Segera setelah mengikuti persurgian meroci ke Reichsfres Wallen menil resisten tinggi. Di perbatasan, pria tua itu memukul formasi untuk membuat celah. Dia membagi setengah dari pil dengan pria muda itu. Pergi. Anda harus mengandalkan diri sendiri di masa depan karena Tuan tidak bisa melindungi Anda lagi. Mata pemuda itu dipenuhi kesedihan. Laki tua itu melambaikan lengan bajunya dan mendorong pemuda itu masuk. Kemudian formasi proteksi kembali normal. Lelaki tua itu tertawa dan menelan semua pil dalam botol. Energi spiritualnya dengan cepat naik kembali ke puncaknya. Meskipun itu hanya sementara, dia melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya bergerak. Targetnya adalah kuil ilahi salju dan es di pusat Sueyu. Jika dia mati, dia harus mati di negara asalnya. Jika dia mati, dia harus mati melindungi negaranya. Semua momen indah di masa lalu telah menjadi kenangan yang jauh. Kenangan masa lalu sekarang akan selamanya jauh. Pria muda itu menatap punggung tuannya ketika dia pergi. Aku, Chen Huan, bersumpah bahwa aku akan melenyapkan Shuiyu. Wang Lin kembali ke menara es dengan pikiran yang rumit. Dia hanya merasakan melankolis. Wang Lin tiba-tiba mendapatkan sedikit wawasan tentang domain hidup dan mati. Apa itu hidup? Apa itu mati? Pertanyaan ini bergema di benak Wang Lin. Kultivator, formasi jiwa tahap akhir dari sekte tinta air, menggunakan kultivasinya yang terakhir untuk terbang ke patung peri salju di kuil ilahi salju dan es. Ia meledakkan diri di atas patung itu, meninggalkan tanda merah yang tidak bisa mereka singkirkan. Bersamaan dengannya, beberapa kultivator formasi jiwa lainnya tewas dalam ledakan ini. Semua kemuliaan sekarang hilang bersama angin. 1 tahun lagi berlalu. Wang Lin terus berpikir tentang domain hidup dan mati, dan dia secara bertahap mendapatkan lebih banyak wawasan. Keberadaannya sendiri telah mengalami transformasi dalam setahun terakhir ini. Melihat gunung sebagai gunung, memandang sungai sebagai sungai. Namun Wang Lin memperhatikan bahwa kadang gunung bukan gunung dan sungai bukan sungai. Seolah ada lapisan kabut yang menghalangi matanya. Dia tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa merasakannya. Ketika dia menjangkau, dia tidak bisa menyentuhnya. Hal semacam ini tidak akan hilang seiring waktu. Dia akan membutuhkan ledakan wawasan tiba-tiba untuk melewati kabut. 2 tahun lagi di dunia sedingin es ini berlalu. Wang Lin membuat kemajuan tentang pembuatan boneka es. Boneka pahatan es ini mengandalkan urat darah salju untuk mempertahankan diri. Boneka dengan paput 9 pembuluh darah salju dapat mencapai kekuatan kultivator formasi inti. Untuk sekuat kultivator Nascent Soul, seseorang akan membutuhkan 21 vena darah salju. Tetapi dengan pahatan es ini, semakin banyak vena yang dimiliki boneka, semakin sulit untuk dikendalikan. Inilah sebabnya mengapa ada begitu sedikit patung es Nascent Soul yang diproduksi Shuiyu. Selain itu, urat darah salju berasal dari taktik salju es. Wang Lin kagum dengan teknik ini. Taktik salju es ini menekankan pemurnian hati. Teknik ini menggunakan es sebagai tulang dan salju sebagai jantung untuk membentuk jiwa es dan salju untuk mencapai keadaan hati yang jernih. Ini dapat digambarkan sebagai sangat misterius dan tidak stabil. Inilah sebabnya mengapa pembudidaya Sueyu semua impulsif dan memiliki kepribadian yang dapat berubah secara drastis. Semakin Wang Lin mempelajari teknik ini, semakin jelas dia tentang teror yang sebenarnya. Teknik ini tidak bisa dianggap sebagai jalan yang benar sama sekali. Itu jelas merupakan jalan samping. Wang Lin merasa bahwa teknik ini sangat mirip dengan metode budidaya Six Desire Devil Lord. Wang Lin tidak mau berlatih teknik ini. Dia hanya menirunya dengan mengubah pembuluh darah salju menjadi pembuluh darah murni. Dia menggunakan darah untuk bekerja dengan domain hidup dan mati, untuk mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan uki. Dalam sekejap mata, Wang Lin sudah tinggal di kota kecil ini selama 3 tahun. Ditambah 1 tahun ia habiskan bepergian, 4 tahun telah berlalu. Ia bisa merasakan bahwa waktu baginya untuk mencapai tahap formasi jiwa akan datang. Dia tidak tahu apakah dia akan memicu pembalasan ilahi ketika dia mencapai tahap formasi jiwa. Jadi pada hari ini, Wang Lin berjalan keluar dari menara es dan pergi. Sebelum dia pergi, Suyu telah mengirim dekret untuk semua formasi inti dan para pembudidaya di atas untuk berkumpul di kuil untuk menerima ceramah Dao. Alasannya adalah bahwa salah satu dari 13 pembudidaya yang pergi ke Suzuka telah kembali. Dia adalah satu-satunya orang yang berhasil mencapai tahap transformasi jiwa. Adapun apakah hanya satu dari 13 yang berhasil, atau jika Suzaku telah melakukan sesuatu, itu bukan sesuatu untuk diketahui orang luar. Wang Lin diam-diam pergi tanpa ada yang tahu.
Adegan beberapa dekade terakhir melewati pikirannya saat dia menghela nafas dan pergi. Tujuan Wang Lin adalah Zhao. Ia memutuskan untuk mencapai tahap formasi jiwa di sana. Adapun mengapa Wang Lin pergi ke Zhao untuk masuk ke tahap formasi jiwa adalah karena ia merasakan kerinduan akan rumahnya setelah berbicara dengan kultivator formasi jiwa, tahap akhir dari aliansi 4 sekte. Setiap orang punya rumah. Zhao dapat dianggap rumah dan ada seorang wanita menunggunya di sisi lain lautan setan. Tempat itu juga bisa dianggap rumah. Jadi dia memutuskan pada Zhao untuk menyelesaikan siklus kelahiran di sana. Sebelum kembali ke rumah, dia pergi ke kota untuk melihat Dan Yu. Dan Yu telah membuka toko besi lainnya. Istrinya sudah tidak muda lagi, tetapi dia jelas hamil. Wang Lin tersenyum ketika dia melihat mereka. Kehidupan baru itu tumbuh dari hari ke hari. Ketika dia pergi, dia meninggalkan sedikit energi spiritual di dalam istri Dan Yu. Sedikit energi spiritual itu bisa menjamin keselamatan ibu dan anak itu. Kehidupan baru adalah seorang gadis. Dan Yu masih tidak tahu bahwa Paman Wang yang selalu ingin dilihatnya lagi telah datang menemuinya. Satu-satunya penyesalan Dan Yu saat kematian adalah bukan Kaun Yu tidak di sini untuk mengantarnya, tetapi bahwa dia tidak pernah melihat Paman Wang yang telah mengawasinya tumbuh dewasa. Dia memberikan 2 ukiran kayu itu kepada putrinya dan mereka menjadi pusaka keluarga. Wang Lin terbang menuju Zhao. Dia melewati satu susunan transfer kuno, satu demi satu. Hujan mulai turun semakin deras sampai terasa seperti air mengalir. Wang Lin menatap langit. Sudah lama sejak dia melihat hujan setinggi ini. Tubuh Wang Lin perlahan mendarat di tanah. Dia tidak menggunakan teknik untuk menghalangi hujan, tapi mengumpulkan daun untuk dibentuk menjadi payung. Wang Lin berjalan di negeri asing ini dengan payungnya. Suara hujan deras memenuhi hutan dan memberi seluruh daerah pesona tertentu, terutama kuil tua di kejauhan. Kuil ini jelas sepi. Cat merah aslinya sekarang redup dan beberapa bagian bahkan rusak. Wang Lin belum melihat banyak kuil dalam hidupnya. Wang Lin berjalan ke dalam. Ini adalah kuil kuno. Tidak ada patung dewa di dalamnya. Hanya bantalan doa setengah kelopak. Setelah waktu yang lama, teriakan datang dari kejauhan. Beberapa pria besar mengenakan jubah hujan datang sambil berteriak. Cuaca sial ini, sekali hujan mulai turun, tidak pernah berhenti. Ada sebuah kuil di depan. Mari kita bersembunyi di sana sebentar. Kita bisa melanjutkan perjalanan setelah hujan turun. Ketika mereka berbicara, mereka melihat Wang Lin di dalam kuil. Mereka semua berhenti dan saling memandang sebelum berjalan menuju kuil. Mereka berjalan melewati Wang Lin. Salah satu dari mereka mengambil langkah ke arah Wang Lin dan tampaknya telah mencoba meraih ke arahnya dengan tangan kanannya untuk tepukan lembut. Namun, orang lain dari kelompok itu mendengus dan mendorong orang itu untuk menghentikannya. Mereka melepas jubah hujan mereka, menyalakan api, mengambil beberapa makanan, dan mulai mengobrol dengan keras satu sama lain. Namun sesekali, tatapan mereka akan beralih ke Wang Lin. Wang Lin dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas. Saat dia mengangkat kakinya untuk pergi, tatapannya tiba-tiba mengunci ke hutan di kejauhan. Dia melihat seorang pria dengan rambut panjang mengenakan jubah tipis mengambil langkah besar menuju kuil. Meskipun pria itu terlihat sangat lambat, setelah mengambil satu langkah, dia tiba-tiba di sebelah Wang Lin. Saat ia melewati Wang Lin, pria itu tersentak dan tiba-tiba berhenti. Dia dengan hati-hati memandang Wang Lin, memperlihatkan gigi putihnya dengan senyum lembut, dan berkata, "Saya tidak berharap bertemu dengan seorang kultivator di kuil sekecil itu. Nama saya Mozi. Kamu?"